Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baiklah, kita hari ini pembahasannya tentang makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Ya. Dari makhorijul huruf ini kita terbagi lima tempat ya Pak, Bapak Ibu semuanya. Ada yang pertama al-jawf. Al-jawf itu rongga mulut atau rongga kerongkongan. Yang kedua ada halki. Halki itu tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, bagian-bagian lidah itu banyak ya. Ada tengah lidah, pangkal lidah, dan ujung-ujung lidah. Sama tepi lidah. Yang keempat asyafatain, huruf bibir atau dua bibir. Yang kelima al-khayshum atau rongga hidung. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu makhorijul huruf al-jawf. Al-jawf disebut juga rongga yang berada di dalam mulut dan kerongkongan. Huruf-huruf yang keluar dari al-jawf ada huruf alif, ada waw, ada ya. Huruf alif yang sebelumnya fathah, di sini misal contohnya qola. Yang ini yang disebut al-jawfnya ya. Yang huruf yang kedua yaitu ya sukun, sebelumnya kasroh, huruf ya. Ila, huruf waw sukun, sebelumnya dhammah, yaqulu ini. Yang disebut al-jawfnya yang ini nih, fathah, yang alifnya. Yang disebut al-jawfnya yang ini, ya sukun sama waw sukun. Sampai sini ada info ditanyakan nggak Pak? Cukup. Oke, kan pokoknya doang. Peringatan. Huruf-huruf mad tidak disandarkan pada makhraj tertentu karena hanya terjadi getaran dengan suara berjalan dari rongga tenggorokan ke rongga mulut. Contoh gambar huruf al-jawf. Ini yang alif, alif mad, waw mad, sama ya mad. Sama yang seperti kemarin kita jelasin ya Pak, al-jawf itu berarti huruf-huruf mad gitu. Kalau yang huruf-huruf mad itu disebut makhorijul al-jawf gitu ya. Karena nanti ada lagi waw itu bisa masuk ke huruf syafatain, ya juga bisa masuk ke huruf al-lisan gitu ya. Kalau alif udah dari dulunya sukun ya Pak ya, benar nggak? Benar nggak Bu Wilda? Alif dari dulunya udah sukun ya Pak Riada. Kalau dia berharokat berarti dia ada hamzahnya. Benar nggak? Benar nggak Pak? Iya. Pak Jamul. Lanjut ya Bu, Bapak Ibu. Makhorijul yang kedua yaitu makhorijul huruf tenggorokan atau al-halki. Al-halki hurufnya ada 6 dan terbagi ke 3 bagian. Satu bagian ada 2 huruf. Yang pertama pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah disebutnya aha. Yang tenggorokan tengah aha. Yang tenggorokan atas goho. Kalau yang aha keluarnya dari bawah bagian bawah sini. Jadi dia nggak ada tekanan ya Bu, Bapak Ibu. Boleh dicek satu-satu apa gimana Pak? Pengen nggak usah ya? Alat kedokteran. Kita nggak biar sininya. Nggak, maksudnya ngecek nggak audiensnya nih Bapak Ibunya mau aha gitu. Coba Bu Wilda. Aha. Pariada. Aha. Pak Mujib. Lagi Pak. Aha. H-nya nggak H, tapi H. H di sini Pak. Aha. Aha. Lagi Pak. Aha. Aha. Masih nggak Pariada? Masih ya? Masih ke sini deh. H. Pak Jamul. Aha. Nah. Enggak yang H gitu teman, tapi aha. Nah, begitu. Gitu ya Pak. Yang bagian tengah aha. Dia ada tekanan ya Pak. Oh, Bu Wilda, ada tekanan dia. Aha. Aha. Lebih lembut yang H-nya. Iya. Boleh Bu Wilda yang tengah tenggorokan. Aha. 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 Pak Jamul. Aha. Pak Mujib. Aha. Ainnya. Aha.
Tengah, tenggorokan tengah. Sini dada Pak, di sini dada, di sini nih di bagian. Ha, hi, hu, ah. Nah itu huruf H. H. Pak Riada mau usah dicek ya? Iya, belum saya salah. Yang bagian terakhir ada tenggorokan bagian atas. Go. Yang kalau apa sih bahasa Indonesianya apa ya? Lak-lakan itu apa Pak? Yang ngegantung itu namanya apa tuh? Dia kan ada bergetar sedikit, nempel sedikit tuh. Go. Tapi nempelnya dia nyerempet aja, nggak yang nempel begitu. Go. Lidah bukan yang menggantung. Anaknya, anak lidah. Terus itu ya suaranya ya. Go. Yang sama ya pelafalannya kayak kalau huruf-huruf hijaiyah aslinya ain, ghain, ko gitu ya. Yang ujung tenggorokan coba Bunda ko Pemujib Pak Jamul Go apa go? Nah itu dia. Terus dia. Jangan go ya Pak. Jangan go tapi go. Makhraj ketiga alisa. Cepet amat ya Pak. Sampai jam berapa Pak kita? 30 masih 15 menit lagi. 15 menit. Istirahatnya? Iya, 15 menit lagi. Makharijul huruf yang ketiga itu ada alisan atau alidah. Yang pertama lidah. Pangkal lidah. Bahasa Arabnya aqsal lisan. Benar ya Pak? Aqsal lisan. Ada dua huruf, ada huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf dia lebih dekat ke tenggorokan, sedangkan huruf kaf dia lebih dekat ke mulut. Huruf qaf dia nempelnya ke yang bagian kerasnya ya. Kebalik, yang bagian lunaknya. Dia bagian lunak tenggorokan yang atasnya tuh o gitu ya. Sedangkan huruf kaf dia nempelnya yang bagian ininya nih. Ini kan bagian lunak nih, yang bagian lunaknya. Makanya dia lebih dekatnya ke tenggorokan gitu tuh. Nah pangkal lidahnya nempelnya ke yang bagian lunak, makanya keluarnya dari sini. Sedangkan huruf kaf dia nempelnya ke yang bagian kerasnya. Kelihatan nggak? Makanya huruf kaf itu dia lebih dekat ke mulut gitu. Huruf qaf dia huruf tebal atau isti'la, sedangkan huruf kaf dia huruf tipis atau istifal. Huruf qaf mulut kita bibirnya biasa gitu ya. Kalau huruf kaf bibir kitanya ditarik atau datar gitu. Tapi ketika kasroh huruf qaf ini berkurang ya Pak, Bapak Ibu, berkurang tebalnya. Kita udah ngejelasin tadi ya yang go info juga ya. Jadi yang huruf-huruf tebal atau huruf-huruf isti'la yang ketika dia kasroh berkurang tebalnya atau nisbi ada 3 huruf. Huruf qaf, huruf ghain, huruf kha. Itu berkurang ketebalannya. Benar enggak Pak Riada? Iya, jadi berkurang dia tebalnya bukan qi tapi qi. Bukan qi tapi qi gitu ya. Bukan ghi tapi ghi bacanya ya. Gitu ya. Kita sendiri itu. Iya, qati bukan qi tapi langsung qi karena dia datar ya Pak Ibu. Qati'u kakiku. Kalau ka sama pelafalannya kayak huruf K-nya kita aja gitu. Gitu ya. Qati'u kakiku. Ketika fathah mulut dibuka, ketika kasroh rahang turun, ketika dhammah semua huruf isti'la, istifal itu tetap kita wajib monyong gitu. Bu, tu, gitu ya. Hari sampainya pakai dhamma. Ketika dhammah tetap monyong, mau huruf apapun itu gitu ya, semua huruf hijaiyah. Ya. Boleh dicek udah qatiqu.
Kopiku. Kakiku. Kakiku. Pak Mujib. Kopiku. Kafnya. Kakiku. Pak Jamhur. Kopiku. Kafnya. Kakiku. Pak Riada. Kopiku. Kakiku. Mantap. Makasih Bu. Ada yang ditanyakan sebelum ke makhraj yang selanjutnya? Belum. Udah? Ada yang mau bertanya nggak? Lanjut ya. Dan lagi. Bagian lidah yang bagian tengah, wasatun lisan. Ada 3 huruf. Ada huruf jim, ada huruf shin, ada huruf ya. Di sini nggak ada huruf-huruf istilah ya. Semuanya huruf-huruf istifal atau huruf-huruf tipis. Makharijul huruf tengah lidah, dia bagian tengah lidah yang huruf jim dia nempel tapi nggak yang jim jaju nempel sini jaju tengahnya ya, bagian tengahnya. Sedangkan huruf shin, nah dia nempel banget nih lidahnya, tengah lidah nempelnya ke sini nih. Jim nempel banget. Enggak yang aja gitu, jaju. Sedangkan huruf sya, sedangkan huruf sya atau huruf shin dia menggesek aja Pak Bapak Ibu, sya. Makanya dia ada renggang ya di sininya ya. Ada renggang dia, asya bukan asya. Gimana ya kalau nempel banget? Iya bener kan? Kalau nempel banget tuh nggak dapet gitu makhrajnya gitu, nggak sesuai sama tempatnya gitu. Sya, makanya dia ininya ada renggangan sedikit, menggesek aja gitu. Asya, ishi, usyu. Dan huruf sya atau huruf shin, bibir kita nggak monyong ya Pak Ibu. Sya, shi, shu. Dia monyong ketika berharokat domah aja gitu ya. Coba Bu Hilda. Sya, shi, shu. Sya, shi, shu. Pak Riada. Sya, shi, shu. Tarik Pak. Sya. Sya. Nah, shi. Sya, shi, shu. Masih kedengeran tebal sih Pak sebenarnya. Masa lagi gede aja. Iya, bukan sya, shi, shu gitu. Jadi kalau huruf istif. Nah, beda ya. Nanti boleh dicek Pak Reda huruf shinnya gitu ketika sya, shi, shu sama sya, shi, shu. Saya mengucapkan huruf shin sesuai mood Bu. Kalau lagi sedih gitu. Iya, makanya kan gini, untuk membedakan huruf tebal dan tipis itu Pak. Jadi ketika kita pelafalannya sya, shi, shu itu kedengaran tebal gitu. Jadi makanya harus ditarik bibir kitanya sya, shi, shu gitu. Sya, shi, shu. Shi-nya turun rahimnya. Sya, shi, shu. Nah, Sya, shi, shu. Pak Mujib, Sya, shi, shu. itu bibirnya masih sya, shi, shu. Seksi. Sya, shi, shu. Senyum aja Pak, senyum. Kalau dulu sih kita latihannya. Iya, dicermin. Nah, sya, shi, shu. Memang begitu ya Pak Ibu. Maksudnya kalau kita belajar makhraj kita ngaca tuh gitu. Kemarin dulu saya sampai bengkak Bu. Ibu kurang miring Bu mulutnya. Nah gitu Pak. Sya, senyum. Jadi kalau huruf-huruf tipis itu senyum. Sya, shi, shu. Kalau huruf-huruf tipis itu kitanya senyum. Sya, ba, ta, ha gitu ya. Pak Jamul. Sya, shi, shu. Nah, sudah benar. Sya. Sekarang huruf ya, huruf ya, makharijul huruf sama huruf ya bahasa Indonesia sama nggak Bapak Ibu? Sama nggak Pak Jamul? Pelafalannya. Huruf ya bahasa Indonesia kan ya, y gitu ya, y huruf ya. Sedangkan yang bahasa yang makharijul huruf sama nggak? Misalkan iya atau yang ininya iya kah gitu tuh, ya, sama nggak Pak? Sama nggak Bu Hilda? Sama nggak? Kalau perempuan beda. Gimana? Iya maksudnya pelafalan huruf ya bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu sama nggak Pak Jamul? Beda. Sama nggak? Ya. Sama. Sama, ya. Ya. Bu Wilda sama nggak? Sama. Pak Mujib. Ya. Ya. Ya.
Iya. Sama enggak? Beda. Kalau di sini kan dia lebih ini lagi ya, lebih Iya. renggang lagi gitu. Iya, Iya, iya. iya, ya. Iya. Ya. Kalau bahasa Iya. Indonesia tuh kalau Iya. kata saya mah lebih apa ya, Pak? Lebih maju. Lebih Iya. bukan, maksudnya lebih Iya. lebih ringan gitu tuh. Ya. Sedangkan makhorijul huruf ya. Yang. Yang. Ada penekanan sedikit. Nah, boleh kalau misalkan Pak Riyada pengertiannya ke situ. Yang penting kan paham kan gitu tuh. Kalau Bu Wilda kemarin udah diajarin. Ayo, gimana? Pak Mujib? Ya. Yayiyu. Nah, yayiyu. Kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak lebih ngambang gak sih Pak gitu tuh. Bener nggak? Bener nggak Pak Riyada? Kan kita sharing nih. Kalau bahasa Indonesia ya gitu tuh. Kalau bahasa Arab atau makhrajul huruf yayiyu. Jadi dia kayak kata Pak Riyada tadi ya, kayak ada penekanan sedikit. Yayiyu. Ada dorongan. Boleh nggak dorongan ya? Apa tuh? Ya tekanan lah gitu ya. Kalau kata Pak Riyada tekanan, kayak ada tekanan sedikit gitu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Untuk yang was satu lisan. Itu. Tengah lidah. Lanjut ke sisi lidah atau hafatul lisan. Hurufnya cuma satu Bapak Ibu. Hurufnya bo. Bod. Kalau hurufnya bod. Nah, huruf bod ada di sisi lidah. Sisi lidah tapi yang bagian kanan atau yang bagian kiri itu boleh. Ya, boleh mau pakainya yang kanan, boleh pakai yang kiri atau keduanya juga boleh. Nah, di sini huruf dot ujung lidahnya nempelnya ke sini nih, Bapak Ibu. Yang tepi lidahnya nempel ke sini. Bagian atas ya, bukan bagian bawah ya, Pak. Ini bagian atas ya. Nih, ujung lidahnya yang dia ini kuning ya, Pak. Ini nempelnya ke sini. Yang hijaunya. Nah, huruf dot dia punya sifat istiqolah, punya sifat ibak gitu tuh. Apa sih istiqolah itu? Istiqolah itu memanjang. Gitu ya. Dia memanjang tuh suaranya ya. Suaranya memanjang. Dan istiqolah itu apa? Istiqolah itu suaranya terkurung. Suaranya di dalam dia. Bo ke atas, suaranya ke atas. Bo gitu bukan do gitu, bukan do gitu, tapi bo. Iya, paham nggak Pak Ibu? Bu Wilda boleh dicek huruf dotnya bodidu. Pak Riyada. Pak Mujib. Lagi Pak. Pak Riyada boleh dicek dengar Pak Mujib. Lidahnya kurang ini, Pak. Kurang apa? Kurang memanjang. Bulat, Bang. Kurang bulat. Berarti gini, si lidahnya kan dia terangkat nih Pak. Pangkal lidahnya terangkat. Jadi posisinya tengah lidah ini dia ada lekukan gini nih Pak. Ya kan? Nih ada lekukan. Kalau huruf-huruf tebal itu bo. Jadi si lidah kitanya tegang gitu tuh. Posisi lidahnya. Kalau kita lagi mulut banyak nih, lagi mulutnya penuh, itu bisa nih. Bo, bi, bu, bo, bi, bu. Sama kayak pelafalan Allahu, itu sama tuh. Allahu sama bo. Nempelnya. Kerasa nggak? Boleh dicek lagi Pak Mujib. Bibirnya nggak bo, nggak maju Pak. Bo, bibirnya biasa. Bo, bi, Udah dapat belum Pak? Lagi. Ya masih sedikit lagi. Oke, lagi. Oke. Itu masih ujungnya doang Pak yang nempel Pak. Lagi, Pak. Jadi si tepi lidahnya nih dari sini nih Pak. Tepi lidah bagian sini. Nempelnya nih. Kan ini ada tuh.
dari sini nempelnya ke atas nih semua nih. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri, atau keduanya. Kan katanya kalau Mariada cuma sebelahnya doang ya, gitu, tepi lidahnya gitu. Kalau saya pakainya dua-duanya Pak. Abo, gitu. Bodibu, bab, abo, ibdi, ubu. Pak Jamal mau di ini Pak, coba Pak. Bodibu. Debu. Dia di sini nggak ada ini ya Pak, nggak ada udara gitu tuh, nggak boleh. Bodibu. Masih itu Pak, nanti ngaca aja ya Pak, untuk maksudnya untuk ngecek bacaan kita bener nggak makronya gitu. Bodibu. Udah sedikit lagi Pak. Pak Jamur. Iya. Masih ada yang ini nggak Pak Mujib, Bu Wilda? Ketika kasroh ya. Turun ramnya bibir biasa, rahang turun jadi sudah jamnya sampai berapa? 2 menit lagi. Hah? 2 menit. Huruf lam keluar dari sisi lidah. Oh, kalau di sini dia masuknya ke tepi lidah. Benar nggak Pak? Jadi kalau di ini makhorijul huruf yang orang-orang Indonesia, lam itu ada yang masuk ke gusi atas, ada yang masuk ke tepi lidah, sisi lidah. Sisi lidah bagian sini nih Pak, sisi lidah bagian depan gitu masuknya. Huruf lam keluar dari sisi lidah bagian depan hingga ke ujung lidah secara bersamaan membentur gusi-gusi atas yang sejajar dengannya. Nempelnya ke sini. Lalilu. Huruf lam huruf tipis atau istifham. Lalilu. Sampai sini aja ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.